Indra pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi hari ini dalam pelajaran tematik IPA. Apa kabarnya anak-anak? Kemarin setelah 1 minggu kita sudah mengikuti ulangan harian. Ya, kita berharap semoga nanti nilai yang kalian dapatkan adalah nilai yang maksimal dan nilai yang terbaik. Oke ya? Baik. Anak-anak, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang bunyi, mulai dari macam-macam bunyi, kemudian sumber bunyi, ya. Itu di buku Bu Pena sudah ada, kita sudah memakainya untuk materi ulangan harian. Nah, masuk untuk pembelajaran, kita kembali aktif pembelajaran walaupun masih via online ataupun daring. Baik anak-anak, di pagi yang ceria ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang sangat menarik dari tubuh kita, ya. Salah satu indera dari 5 indera yang ada di tubuh kita. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu mengenai indera pendengaran. Indera pendengaran adalah apa? Telinga. Betul sekali. Telinga adalah indera dari tubuh kita yang sangat peka dengan bunyi. Sekali lagi, indera telinga atau indera pendengaran adalah indera yang sangat peka dengan bunyi. Nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang telinga, ya, termasuk bagian-bagiannya. Bagian-bagian telinga itu nanti ada 3. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Anak-anak dibuka dulu buku Bu Pena ya. Buku Bu Penanya halaman 36. Ayo semuanya dibuka. Halaman 36, di situ ada gambar tentang telinga. Di situ juga dijelaskan bagian-bagian telinga. Baik, nanti kalian melihat itu sambil menyimak dan melihat video dari penjelasan Bu Rina tentang bagian-bagian telinga. Baik, langsung saja anak-anak ya. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga. Anak-anak, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Telinga luar, ya, ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Ayo coba dicari daun telinganya masing-masing. Ya, daun telinga ini bagian paling luar. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Ya, terus bagian yang kedua dari telinga luar adalah liang telinga atau lubang telinga. Ya, ini nanti berfungsi untuk saluran masuknya suara menuju telinga. Nih, sekali lagi telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga atau lubang telinga. Masuk bagian telinga tengah. Terdiri dari apa saja bagian telinga tengah? Yang pertama ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini coba diperhatikan. Ini terdiri dari 3 tulang. Ada tulang landasan, ada tulang martil, dan ada tulang sanggurdi. Mungkin di buku tidak ada, makanya disimak. Sekali lagi, tulangnya ada 3. Tulang landasan ini yang di sini ini bentuknya seperti cowek atau lemper buat nyambel. Tulang martil, nah ini bentuknya seperti petik atau seperti hulek-hulek. Kemudian yang terakhir ini tulang sanggurdi.
Fungsinya untuk apa? Tulang-tulang ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput ya. Kemudian bagian yang kedua ada gendang telinga. Ini anak-anak kalian sudah tahu gendang ya. Gendang itu pasti ada selaputnya. Kalau dipukul nanti akan bergetar. Begitu juga telinga kita mempunyai gendang telinga. Nih. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nanti untuk proses bunyi masuk ke telinga kita akan bahas setelah membahas bagian-bagiannya. Itu selanjutnya kita masuk ke telinga dalam. Ini bagiannya banyak sendiri. Telinga dalam yang pertama terdiri dari saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini ada tiga saluran setengah lingkaran. Coba dilihat 1, 2, 3 ya, terdiri dari 3. Nah ini salurannya ada 3, bentuknya setengah lingkaran semua. Berfungsi untuk apa anak-anak? Membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah ini penting sekali. Inilah yang membuat kita bisa berjalan lurus, bisa berdiri dengan tegak, tidak merasakan pusing dan lain sebagainya. Ini alat keseimbangan tubuh. Yang kedua ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini di sini ya, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ini fungsinya terakhir ini nanti. Koklea atau disebut dengan rumah siput. Nah, kenapa kok dikatakan rumah siput? Karena bentuknya seperti siput. Nah, ini fungsinya untuk apa rumah siput atau koklea? Berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Terus terakhir bagian dari telinga dalam ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga yang bagian tengah dengan faring. Faring itu apa? Faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Jadi ada ini nanti langsung terhubung ke faring, menghubungkan mulut dan tenggorokan. Itu telinga luar, bagiannya telinga tengah, kemudian telinga dalam. Itu anak-anak bagian telinga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara kerja telinga. Bagaimana cara kerja telinga anak-anak? Coba diperhatikan. Di sini ada alat musik gitar. Gitar itu dipetik dari jauh ya. Kemudian akan terdengar suara berupa gelombang atau bunyi berupa gelombang. Gelombang itu nanti getaran bunyi itu tadi akan masuk ke sini. Ditangkap oleh siapa? Oleh daun telinga. Kemudian setelah dikumpulkan oleh daun telinga, bunyi akan masuk melalui lubang telinga. Mengenai apa anak-anak? Mengenai gendang telinga. Otomatis gendang telinga akan bergetar. Setelah gendang telinga bergetar, akan menyalurkan getarannya ke tulang-tulang pendengaran, ke tulang landasan, ke tulang martil dan juga ke tulang sanggurdi. Setelah ini gendang telinga bergetar, terus tulang pendengaran juga bergetar, akan melanjutkan lagi. Getarannya akan melanjutkan kemana? Bunyi akan melanjutkan menggetarkan rumah siput atau koklea. Rumah siput ini di dalamnya sini itu ada cairan anak-anak. Cairannya ini ketika mendapat getaran maka cairan ini juga akan bergoyang atau bergetar. Cairan ini akan tersambung dengan saraf pendengaran.
Ketika cairan ini bergetar, otomatis saraf pendengaran juga akan bergetar. Jadi bunyi yang masuk tadi sampai ke rumah siput akan diteruskan ke saraf pendengaran. Tugas saraf pendengaran adalah meneruskan bunyi ke otak dan menerjemahkan bunyi ke otak. Ada suara gitar, maka kita tahu, oh itu suara gitar. Itu ya, itu cara kerja telinga. Kemudian untuk bagian telinga dan cara kerja telinga sudah Bu Rina sampaikan. Bu Rina minta tolong nanti untuk yang ini diulang-ulang. Untuk cara kerja dan bagian-bagiannya itu diulang-ulang. Kenapa? Kita perlu memahami sangat tentang apa? Tentang cara kerja telinga. Nggih. Kemudian anak-anak, kepekaan telinga kita. Nah, ini berbeda-beda setiap orangnya. Tergantung kepada kesehatan dari telinga itu dan juga tergantung kepada usia masing-masing. Ada Bu Rina ketika mendengarkan suara yang sangat lirih ya atau sangat kecil itu bisa mendengar, tapi ada juga ketika kamu kalau suaranya tidak keras tidak dengar. Nah, itu berbeda-beda kepekaannya, tinggal masing-masing, nggih. Kemudian manusia, kemarin sudah dijelaskan, telinga manusia hanya bisa mendengarkan suara audiosonik. Ayo, suara audiosonik itu suara yang frekuensinya berapa? Ya, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Selain itu kita tidak bisa mendengarnya, nggih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pendengaran. Coba ya, Bu Rina ganti dulu ini papannya. Ya. Ini anak-anak, ini di buku tidak ada. Jadi coba diperhatikan nggih. Ini tambahan ya. Di buku tidak ada, tapi ini biasanya juga keluar nanti di soal. Pertama, gangguan pendengaran itu ada otitis media. Otitis media ini kalau kita biasanya memberi istilah congek ya, congek. Nah, ini apa Bu? Ini adalah gangguan yang berupa infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Jadi telinga tengah tadi mengalami infeksi atau peradangan yang akhirnya akan mengeluarkan cairan berupa nanah. Terus biasanya berbau tidak enak. Nah, mungkin ini terjadi pada beberapa orang. Ini kalau kita sangat kenal dengan istilah congek. Nah, ini nanti juga bisa disembuhkan. Tapi dengan cara bagaimana? Ya kita pergi ke dokter untuk periksa, ya, kemudian diobati. Gangguan yang kedua ada otosklerosis. Apa itu? Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Jadi dari lahir tulang-tulang pendengaran tadi, ayo tulang pendengaran tadi apa saja? Ada tulang landasan, tulang martil dan tulang sanggurdi. Itu pertumbuhannya tidak sempurna. Akhirnya mengakibatkan tulang-tulang ini tadi tidak bisa menghantarkan bunyi. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya telinga tidak bisa mendengar atau istilahnya tuli. Ini biasanya bawaan dari lahir atau disebut otosklerosis. Ya. Terus dibuka lagi bukunya ya. Buka lagi bukunya. Anak-anak, yang di situ disebutkan tentang cara merawat telinga. Nanti kalian bisa melihat nggih. Yang pertama itu membersihkan telinga tidak boleh terlalu sering. Cukup 1 minggu 1 kali. Dan kemudian itu hanya di bagian luar saja, nggak boleh sampai ke dalam karena nanti malah merobek gendang telinga. Jadi hati-hati, tidak boleh terlalu sering membersihkan telinga. Yang kedua, menghindarkan suara yang terlalu keras. Kita harus melindungi telinga dari suara-suara yang terlalu keras. Kenapa? Suara yang keras itu bisa mengakibatkan getaran yang keras, kemudian juga bisa mengakibatkan gendang telinga kita akan robek. Jadi hati-hati. Ketika kita berada di ruangan yang bising, kita usahakan untuk menutup telinga supaya tidak terlalu
mendapatkan suara yang keras. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke telinga, berbahaya. Terkadang ada orang-orang yang sembrono membersihkan telinga dengan benda-benda yang tidak semestinya. Nah, itu tidak boleh. Terus yang terakhir, jika kita mengalami gangguan telinga, kemanakah kita harus memeriksakan? Kita harus memeriksakan kepada dokter THT. Apa itu dokter THT? Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu nanti yang spesialis mengobati tentang gangguan telinga. Oke ya. Baik, itu anak-anak singkat, jelas, anak-anak mendengarkan dengan seksama pasti paham. Itu nanti diulang kembali videonya, kemudian dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi. Untuk saat ini tidak ada tugas terlebih dahulu, cukup kalian menyimak dan memahami. Tugasnya akan Burina berikan untuk minggu depan. Nanti tolong kalian juga mempelajari atau menghafalkan ya, itu tadi tentang nama-nama tulang pendengaran, terus bagian-bagian dari telinga, kemudian fungsinya dan cara kerja telinga. Ada 4 itu nanti benar-benar dipahami untuk bahan materi minggu depan. Mungkin itu saja anak-anak materi dari saya, dari Burina. Jika ada kurang lebihnya, Burina minta maaf. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.